Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Faroes di channel Pajak Kewarganegaraan. Salam sukses untuk kita semuanya, seluruh guru honorer di Indonesia. Sebelum video ini saya mulai, saya mau mengucapkan dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman muslim yang sedang merayakan hari raya Idul Fitri kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata saya atau perbuatan saya selama membuat konten selama ini. Baik teman-teman, ini adalah video yang akan membahas mengenai latihan-latihan soal persiapan kita untuk mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2021, di mana dalam kesempatan ini yang akan saya bahas adalah model atau tipe-tipe soal tentang perangkat pembelajaran mulai dari RPP, silabus, KI, KD, evaluasi sampai. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai pembahasan soalnya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang belum tahu, ini adalah lanjutan dari video yang saya sebelumnya, di mana setiap video saya akan membahas kurang lebih 5 sampai 10 soal ya. Kemarin saya sudah membahas soal nomor 1 sampai soal nomor 5, sekarang saya lanjutkan soal nomor 6. Baik. Soal nomor 6. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP-nya. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh seorang guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, evaluasi selektif, diagnostik atau yang evaluasi penempatan. Kita lihat pembahasannya. Ini adalah jenis evaluasi berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada evaluasi diagnostik, adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua ada evaluasi selektif, evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga ada evaluasi penempatan, adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat ada evaluasi formatif, adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Baru yang kelima ada yang namanya evaluasi sumatif, adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar dari siswa. Berarti di dalam kondisi seperti ini, seorang guru yang paling tepat adalah menggunakan evaluasi yang sumatif atau yang B. Ya, karena evaluasi itu di sini sangat penting sekali ya teman-teman, karena setiap pembelajaran setelah mendapatkan materi tentunya siswa akan mendapatkan soal. Nah, dari soal-soal itu adalah kesempatan bagi seorang guru untuk bisa melakukan evaluasi baik kepada siswanya maupun bagi dirinya sendiri. Ya, jadi kita uji ya jawab nomor 7 yang selanjutnya. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa memahami pelajarannya. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang tepat dalam KI, KD, dan indikator. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuannya. C. Menyosial dan spiritual seorang peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik dari aktualitasnya, kedalaman materinya, dan keluasan materi pembelajaran. Atau yang E. Relevansi dengan kebutuhan pendidik dan tuntutan di lingkungan serta alokasi waktunya. Baik, kita lihat pembahasannya. Nah, langkah-langkah yang harus diambil oleh seorang guru dalam memilih materi pelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama harus melakukan identifikasi aspek-aspek yang tepat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikatornya. Terus mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajarannya. Memilih materi pembelajaran yang sesuai atau yang relevan dengan KI, KD, dan indikator pencapaian.
dan juga memilih sumber materi pelajarannya. Nah, sementara potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, kemudian tingkat perkembangan fisiknya, terus kebermanfaatan bagi seorang peserta didik, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, dan tuntutan lingkungan, itu bukan termasuk ke dalam langkah-langkah untuk memilih materi, tetapi merupakan prinsip dalam memilih materi. Jadi di sini kita harus bisa membedakan antara langkah-langkah dengan prinsip, ya. Jadi di sini yang paling tepat sudah kelihatan yang A ya teman-teman ya. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikatornya. Baik, soal yang selanjutnya. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup sekurang-kurangnya A. KIKD, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Jadi kalau menurut saya soal yang seperti ini tuh termasuk soal yang sulit sekali ya. Karena di dalam RPP itu tentunya terdiri dari banyak sekali aspek gitu ya. Tapi kalau modelnya seperti ini tuh kayak opsi-opsinya itu hampir sama semua. Coba kita lihat yang B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, KD, materi, model pembelajaran, metode mengajar, sumber, penilaian. Jadi kayak semuanya itu hampir sama gitu teman-teman ya. Ini yang B cuman yang membedakan adalah ada bobotnya di sini. Terus kita lihat yang C. Standar kompetensi, KD, metode pengajaran, media, sumber, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban. Ini yang bedakan belakangnya. Terus yang D kita lihat identitas mapel, tujuan, materi, model, media, sumber, langkah, dan penilaian. Berarti di sini nggak ada KIKD-nya ya. Kayaknya ini kurang tepat sih yang D. Terus yang E, identitas sekolah, identitas mapel, tujuan, materi, media, sumber, langkah, dan penilaian hasil belajar. Jadi di sini kita secara nggak sadar itu sebenarnya ini jawaban yang benar itu diurutkan gitu ya. Jadi mulai dari identitas sekolahnya, terus identitas mata pelajarannya apa, untuk kelas berapa biasanya, kayak nama mata pelajaran, kelas gitu ya, alokasi waktu biasanya kan gitu. Terus setelah itu ada tujuan pembelajaran, termasuk KIKD kan. Terus tujuan pembelajaran, materi, media, sumber, jadi dia itu urut. Coba kita lihat pembahasannya. Ya, RPP disusun berdasarkan KD dan subtema yang dilaksanakan 1 kali pertemuan atau lebih dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Secara tegas menjelaskan komponen minimal RPP terdiri atas harus ada ini. Pertama, identitas sekolah. Oke, ada ya. Terus identitas mapel. Oke. KD, indikator pencapaian kompetensi. Oh, makanya dia tanya mencakup sekurang-kurangnya gitu. Ya. Terus tujuan, materi, model, sumber belajar, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Jadi ini tuh sebenarnya kayak sulit banget soalnya teman-teman ya. Jadi kita harus benar-benar belajar dulu. Oke, lanjut ya. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang E. Oke, lanjut soal nomor 9. Banyak dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari terbaru 2019. Siswa di kelas 17 tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Oh, 17 siswanya di kelas tersebut itu punya kecenderungan belajarnya kinestetik. Jadi kinestetik itu kayak dia itu harus praktek gitu ya. Jadi dia nggak bisa kayak cuman lihat gambar atau cuman belajar pakai buku. Jadi dia itu harus melakukan kejadian secara langsung gitu. Kayak misalkan dia harus presentasi gitu ya. Nah, terus selanjutnya siswa lebih senang jika mengerjakan tugas, nah kan, yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih oleh seorang guru adalah A. Kooperatif. Kooperatif itu kayak ini,
bekerja sama tim. Mereka lebih senang jika mengerjakan tugas. Coba kita lihat yang lain dulu ya. Project based learning, ini juga mungkin masih sebuah project atau pekerjaan membuat apa gitu, kayak misalkan tugasnya membuat video gitu. Kontekstual bukan ya, inquiry atau yang discovery. Kita lihat khusus pembahasannya. Untuk menjawab pertanyaan, Anda harus memahami macam-macam karakteristik strategi pembelajaran. Operatif, pada intinya adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis. Nah, ini kan berarti dia kelompokan gitu ya. Terus problem solving, itu menyelesaikan masalah. Ada lagi project based learning atau PJBL, yang dikembangkan berdasarkan penerapan siswa. Ada inquiry, proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi dan eksperimen maupun memecahkan masalah. Jadi kayak inquiry itu gunakan untuk mata pelajaran eksak. Dia kayak membuat eksperimen terlebih dahulu gitu. Terus dia membuat kesimpulan dari apa yang dia kerjakan. Terus ada lagi yang namanya discovery learning, model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif suatu permasalahan hingga dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Ada lagi namanya kontekstual learning, itu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan di dunia yang nyata. Itu namanya konteks. Dalam kondisinya itu lebih suka dikasihkan tugas. Ya. Berarti di sini yang paling tepat adalah project based learning, ya. Dia diberikan sebuah project yang kayak diberikan sebuah proyek untuk dikerjakan, entah itu bersama-sama atau secara individu, karena siswanya lebih suka diberikan tugas. Kalau kooperatif itu kan lebih kepada yang dikejar adalah kerja kelompoknya gitu ya teman-teman ya. Jadi yang paling tepat adalah project based learning yang B. Oke, kita kunci, kita lanjut soal yang selanjutnya. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput, mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan naturalisnya, kinestetiknya, visual spasialnya, atau yang verbal linguistiknya, atau yang logis matematisnya. Coba kita langsung aja lihat bagaimana pembahasannya. Dan pembelajaran di kelas yang mengembangkan kecerdasan naturalis itu termasuk jalan-jalan di alam terbuka. Materi yang akan dipelajari untuk semua mata pelajaran, misalnya untuk melukiskan perjuangan pahlawan, mempelajari pertumbuhan dan cuaca. Yang kedua adalah untuk melihat keluar jendela untuk mengurangi kebosanan peserta. Metode ini dapat dilakukan oleh seorang guru dengan observasi di ruang kelas, melihat hasilnya. Terus yang ketiga adalah integrasikan kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua, tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan. Baik, jadi di sini seorang guru adalah dalam kondisi ini mengembangkan yang seorang siswa. Yang A berarti ya teman-teman ya. Oke. Sepertinya cukup itu dulu ya teman-teman video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Proyek Kewarganegaraan. Saya Pak Rois pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.